Panggilan ini kini direkam. Halo? Ya, ya. Ya. Ya, pertemuan kita hari ini sudah mulai direkam kakak-kakak. Saya tampilkan dulu untuk materi yang akan kita jalani bersama pada pertemuan hari ini. Ya, salam dan bahagia kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Materi kita ini adalah materi yang terakhir kakak-kakak di modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi di modul 1 ini adalah modul 1.6 ini adalah modul terakhir yang akan kita lalui bersama. Setelah itu kita akan masuk setelah refleksi kakak-kakak, kita akan masuk di modul 2.1. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang ada, klik raise hand atau angkat tangan sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar ketika dalam pembelajaran terjadi. Tujuan dari modul ini yang pertama, guru mampu memahami pembelajaran PJOK yang sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Agenda kita sesi ini 1, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan background design. Analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan background design. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK, elaborasi isi 1JP asinkron. Peserta mengelaborasi 1, langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, kemudian yang keempat pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Saya lihat sudah ada beberapa, tinggal ada 3 kalau tidak salah. Kak Firman, Kak Putri, sama Kak Julkifli itu yang RPP-nya belum diunggah di LMS. Proses yang dielaborasi isi 1JP itu sudah diselesaikan oleh kakak-kakak semua. Yang sekarang kita masuk di kuatkan pemahaman 2JP. Kita akan bersama untuk fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Kemudian setelah tatap maya ini, kakak-kakak akan melakukan lagi 1JP asinkron
Peserta mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan background design. Kemudian di terakhir refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Di tatap maya 2 ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Nanti sebentar akan ada yang mempresentasikan RPP dan kemudian kita analisis bersama menggunakan background design. Yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP dan modul. Jadi yang modul ajar menggunakan modul ajar, yang RPP menggunakan RPP. Ada 3 kolom di sini yang akan diisi kakak-kakak melalui kolom chat. Jadi silakan jawabannya dituangkan lewat kolom chat. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kira-kira menurut kakak-kakak 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pembelajaran apa-apa, silakan dimasukkan di kolom chat. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Silakan kakak-kakak. Ya, sudah ada yang masuk. Refli, saya salinkan di metode. Kemudian yang lain Repli ganti Kak. Efisien metode berorientasi pada siswa. Efisien metode berorientasi pada peserta didik.
Izin Kak ganti. Saya punya itu Kak. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dengan asesmen. Oh, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan. Kemudian asesmen. Ya, yang lain ada yang menuangkan di kolom chat. Ya, Kak Sahril, efisien metode berorientasi pada siswa. Oke. Sahril, efisien, kemudian metode berorientasi pada siswa. Oke, yang lain kakak-kakak mungkin ada? Wat. Saya lihat dulu kolom chat. Ya, baru Kak Sahril dengan Kak Refli yang ada di kolom chat. Saya lanjutkan. Jadi kalau menurut mungkin capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran ya sama persis dengan Kak Sahril, Kak Refli punya. Kak Rahmat 3 komponen. Ya, 3 komponen itu apa-apa Kak Rahmat? Ya, 3 komponen itu Kak Rahmat apa-apa? Ya. Jadi kalau kita melihat ini hampir sama semua yang yang telah disampaikan dan mungkin apa yang direncanakan juga karena saya lihat perangkatnya hampir sama semua. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Strategi pembelajaran, metode pembelajaran ya, Kak Rahmat punya. Yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Jadi di sini ada yang saya ambil sebagian saja mewakili teman-teman yang lain. Pertama ada menurut Kak Refli adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen. Ya, ini saya sudah masukkan di dalam slide. Ya, jadi ini kakak-kakak berdasarkan background desain maka ada 3 komponen ini yang perlu dipahami di saat melakukan pembelajaran. Yang pertama kalau menurut background desain itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi sama dengan tadi yang sampaikan Kak Refli, ya tujuan pembelajaran yang pertama. Namun yang kedua itu adalah asesmen pembelajaran. Kemudian yang terakhir baru yang ketiga itu aktivitas pembelajaran. Nah, rata-rata di RPP yang saya lihat di KKK itu adalah ini. Model ini yang benar, yang
model ini yang digunakan. Jadi tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian asesmennya yang terakhir. Kalau menurut background design, dia justru antara asesmen dengan aktivitas pembelajaran itu dia berputar atau berlawanan. Nah, kenapa seperti itu kakak-kakak? Nah, harapannya akan ada yang namanya asesmen yang otentik. Jadi ibarat kata sebelum kita membuat sesuatu, maka kita harus tahu dulu tolak ukurnya itu apa. Nah, jadi sebelum kita seperti sebuah kegiatan, sebelum kita mengikuti lomba, maka kita sudah tahu duluan dia punya juknis. Apa-apa yang dinilai itu kita sudah tahu. Baru itu kita latihan persiapan untuk lomba itu. Nah, di pembelajaran itu diharapkan seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran sudah ada, maka disampaikan kepada peserta didik yang akan Pak Guru nilai ke kamu ini. Baru kita masuk kepada aktivitas pembelajarannya. Jadi ini dimulai dari ujung yang akan ini tentang background design. Yang sekali lagi background design adalah gambaran pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Jadi mungkin setelah ini kita akan perbaiki perangkat kita bersama untuk menyesuaikan dengan standar kurikulum merdeka. Jadi ini tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran. Ini sesuai dengan background design yang dirancang menyesuaikan dengan kurikulum merdeka. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kita fokus kepada terakhir itu peserta didik kita maunya dia seperti apa. Kalau umpamanya kita mau dia memahami bahwa tentang atletik itu dia memahami start, kemudian dia bisa mengetahui bagaimana masuk finish, maka diharapkan ketika kita melakukan asesmen maka kita atau melakukan pembelajaran maka kita berfokus di situ saja. Jadi langsung fokus pada tujuan pembelajaran yang tadi itu. Asesmennya adalah kita ingin mengetahui cara dia masuk garis finish, atau kita ingin mengetahui cara dia untuk melakukan start jongkok. Maka kita berfokus tujuan alur pembelajaran kita berfokus di situ. Nah, selama ini kan kita kadang melenceng. Harapan kita adalah mereka bisa tahu start, tapi kan kita mulai dengan yang kita cari adalah kecepatan mereka atau lomba larinya. Akhirnya terabaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau apa yang menjadi asesmen akhir itu diabaikan. Karena ketika di lapangan, yang terjadi adalah kompetisi. Siapa yang laju, DP nilai lebih gagah dibandingkan yang tidak laju. Padahal yang kita mau kejar itu adalah bagaimana dia melakukan gerakan start jongkok dengan bagaimana ketika dia saat finish. Mari kita bahas tahapan background design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini. Jadi di dalam background design pertama tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dia menggambarkan apa yang ingin dikuasai atau akan diketahui oleh peserta didik di akhir pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran. Yang berikut tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Jadi harus jelas. Yang kedua, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi harus ada indikator yang jelas.
Fase B, elemen keterampilan gerak. Capaian pembelajaran, peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini fase B berarti SD. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini guru-guru SD yang lebih paham ini di fase B. Ya, kita lanjut. Lihat apa yang akan dibahas. Kemudian asesmen. Asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Maka untuk mengetahuinya tentu kita melakukan asesmen. Ya. Di fase B, elemen keterampilan gerak. Capaian pembelajaran peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, gambaran di bawah ada asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Kemudian yang di sebelah, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performan rangkaian gerak senam irama. Kita banyak terjebak di pilihan yang pertama. Asesmen dengan menggunakan pilihan ganda. Dan saya lihat di RPP yang diunggah itu rata-rata semuanya seperti itu. Ya. Jika kita melihat nanti kita akan di modul 2 itu tentang asesmen yang otentik, maka pilihan ganda, pertanyaan, eseyan itu di dalam PJOK itu tidak menggambarkan asesmen yang otentik, kakak-kakak. Jadi dengan asesmen yang tepat, ya tujuan pembelajaran juga akan tercapai dengan benar, dengan hasil yang maksimal. Karena yang kita nilai tadi adalah bagaimana peserta didik mempraktekkan rangkaian gerakan. Jadi tidak direkomendasikan atau tidak sesuai ketika kita melakukan asesmennya menggunakan soal atau pilihan ganda. Ya. Aktivitas pembelajaran. Ya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan. Again, sesuai dengan perkembangan anak. Developmentality appropriate. Dan tentu saja selaras. Alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi di elemen capaian tujuan asesmen sudah ada, maka aktivitas pembelajarannya ya seperti apa yang akan kita, yang tadi di asesmen itu kan diharapkan di yang nomor yang gerakan ini. Nah, maka di pembelajaran juga gerakan itu yang dipraktekkan, gerakan itu yang dilakukan. Nah, terkadang di kita melenceng dari materi kita melenceng atau pembelajaran kita melenceng dari yang apa yang akan kita nilai. Kita rencananya menilai atletik, start, kemudian finish. Tetapi yang menjadi aktivitas latihannya adalah running ABCD. Jadi membentuk pola gerak kaki yang benar di saat lari. Nah, ini yang bahaya. Atau ketika di lapangan kita langsung pada proses membuat game atau membuat peserta didik berlari, berlomba di saat lari. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan pada asesmen maka
Itu juga yang kita lakukan di saat kita akan melakukan pembelajaran. Selanjutnya, ini desain mundur background design. Mulai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kalau istilahnya ini adalah kerucut terbaik, piramida terbalik. Dengan model piramida terbalik, melalui dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini bisa dilaksanakan dengan tetap berfokus dan tetap memperhatikan bagaimana perangkat pembelajaran yang kita buat. Kemudian melalui dengan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang perlu, kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kemudian menentukan asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Merancang kegiatan pembelajaran harus menyenangkan. Again ini kalau saya kurang paham karena bahasa Inggris, kalau enjoy ya menyenangkan, senang, tapi again mungkin menyenangkan. Sesuai dengan perkembangan anak, developmentality, appropriate, dan atau saja selaras. Tentu saja selaras dengan alignment dan penilaian yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah awal. Langkah selanjutnya yakni yang keempat, tadi sudah 3 kita bahas tadi. Ini yang keempat, memperhatikan diferensiasi. Jadi mendiferensiasi, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, dengan ada satu diferensiasi pembelajaran yang satu ini. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, again menyenangkan. Ya, terima kasih Kak Refli. Jadi again itu menyenangkan. Jadi pembelajaran satunya harus menyenangkan. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Kita lanjutkan. Dari 3 komponen tadi, maka digenapi dengan komponen keempat, memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Yang ketujuh ini kakak-kakak adalah hal yang sangat penting, yakni tentang keselamatan peserta didik. Jadi sekali lagi, dengan pembelajaran yang kita lakukan dari komponen 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir yang ketujuh, maka yang paling utama itu adalah tentang keselamatan peserta didik. Jadi jangan sampai kita abai di situ, karena contoh baik apa yang kemudian disampaikan kemarin oleh kakak-kakak bahwasanya ketika tidak ada kolam kita prakteknya di atas meja.
Yang dijaga adalah ketika tiada kolam kita justru bawa peserta didik ke sungai. Nah, jadi faktor keselamatannya itu yang dipertanyakan. Jadi sudah sangat sesuai. Dan yang berikut yang perlu saya ingatkan adalah terkadang peserta didik itu ketika mau olahraga itu dorang lebih sayang dorang pe sepatu daripada dorang punya kaki. Jadi kita sebagai guru ya mungkin bisa mengingatkan kepada peserta didik tentang satu aspek ini, yakni rencana keselamatan. Jadi yang paling utama dari pembelajaran yang kita akan jalankan itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan dan memperhatikan keselamatan peserta didik kita. Kenapa desain mundur, background design? Ini menjadi pertanyaan. Tentu juga menjadi pertanyaan dari kakak-kakak yang biasa menyusun perangkat pembelajaran. Kenapa desainnya menjadi mundur? Asesmen dulu baru itu alur pembelajaran. Ini penjelasannya. Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk mencapai rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, background design menjadi penerjemah kakak-kakak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Analisis. Pertanyaan refleksi. Kakak-kakak menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamboard. Wah, kita masuk Jamboard lagi. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke kakak-kakak, saya bagikan link karena kita diminta untuk menyelesaikan pertanyaan itu melalui link Jamboard. Jadi saya bagikan link Jamboard dan kita akan masuk ke sana kakak-kakak. Ya, link Jamboardnya saya sudah bagikan di kolom chat. Silakan masuk melalui link Jamboard, kakak-kakak. Jadi ada 3 pertanyaan ini yang mungkin harus dijawab. Nah, silakan dijawab melalui link Jamboard. Saya bagikan juga di kolom WA. Silakan bergabung di link Jamboard kakak-kakak untuk menjawab 3 pertanyaan, 4 pertanyaan yang ada di slide saat ini.
sudah masuk di link Kak Refli dengan Kak Sahril. Kak Luki juga sudah masuk. Silakan mengambil sticky notes. Kemudian Ibu Hawa juga sudah ada. Ya, Kak Refli punya saya sudah besarkan. Ya, silakan digeser Kak. Ibu Hawa punya sudah ada juga. Kak Luki punya. Sudah Kak, saya sudah kasih besar. Kak Luki Masih punya. tak putar-putar saya punya ini Pak. Masih tak putar-putar. Jaringan. Oh, so ada di sini tibu sticky notes. Masih Kak putar Sahril ini. sudah ada. Silakan dijawab 3 pertanyaan yang ada di saya coba ambil pertanyaannya kalau boleh. Pertanyaan sudah ada di sticky notes. Yang lain boleh masuk. Kak Luki silakan menulis. Si 03 punya. Ini so ada DP ini Kak, tinggal klik saja di situ Kak.
Oh, Kak Sahril ini laju. Siapa lagi? Kak Rahmat punya di sebelah mana? Tolong lihat kamar dulu, saya punya itu, Pak. Yang mana? Ini warna merah muda. Oh, boleh kasih pasar kamari? Ya, itu. Oh, ibu tipe Luki punya. Oh, kenapa? Oh, iya. Oh, Ah, oh kalau iya. kupunya apa? Saya kasih besar. Hmm. Kak Rahmat punya di mana? Mana be ini? Ya, Pak Lukiso ada satu, silakan ditulis. Oke, saya tampilkan di presentasi. Ya, Pak Lukis coba tulis. Ibu Hawa silakan. Kak Rahmat nih, Kak Rahmat punya di sebelah mana Kak Rahmat? Bagaimana kayak itu Mbak tulis itu tidak boleh mau klik itu mau tulis. Diklik saja itu Klik pada 2 kali. punya. Ya. Oh, kenapa Kak Ini tidak Rahmat punya? boleh. Iya mau. Apa yang tidak boleh Mbak tulis? Sama dengan Karamatol belum boleh buat tulis. Coba Iya, ambil ulang kenapa sedikit. begitu? Oh iya iya, ganti juga ganti. Ya. Klik dulu DP ini Karamat. Jangan ambil yang ini Karamat, yang ini jangan ambil yang ini. Ambil yang sebelah. Ambil yang sebelah. Yang kuning. Yang kertas tali lipat itu, ambil yang itu. Kenapa Karamat punya? Ya, silakan ditulis Kak. Kasih besar DP ini Kak, ukuran tulisan tidak mendapatkan tara. Jadi sudah ada beberapa yang sudah selesai. Kalau kita berhenti.
Ya. Oke, sambil menunggu yang lain menulis, kalau Kimas sebentar menulis, kira-kira Kak Refli bisa membacakan jawaban dari Kak Sahril. Silakan, kesempatan saya berikan ke Kak Refli untuk membacakan pertanyaan atau jawaban dari Kak Sahril. Silakan Kak. Yang mana Kak Saril punya? Ini Kak. Yang warna apa Kak? Yang warna kuning ini? Warna ungu. Ada DP nama di bawah. DP warna sama dengan Kak Refli DP warna punya. Oh, sudah Kak, sudah. Iya, saya dapat. Oke, Oke Kak, sudah. silakan dipresentasikan Kak. Ya, soal pertama sebelumnya kesempatannya kepada Kak Ucin sebagai fasilitator dan teman-teman perjuangan di satu. Izinkanlah saya akan memaparkan hasil jawaban dari Kak Sahril. Ini terkait nomor satu, apa yang Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Jawabannya yang pertama ini diharapkan peserta didik mampu menerima dan merealisasikan pembelajaran yang akan disampaikan. Nomor dua, soalnya adalah bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Di sini Kak Sahril menjawabnya dengan memberikan refleksi di akhir pertemuan pembelajaran. Dan yang ketiga, soalnya adalah perencanaan pembelajaran Ibu Bapak sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Di sini Kak Saril menjawabnya ya, karena sebelum menyusun RPP ditanyakan dulu kepada siswa permainan apa yang mereka inginkan. Guru merasa senang apabila materi yang diajarkan dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Ya, demikianlah hasil jawaban dari Kak Sahril. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Refli. Sekarang mungkin Kak Sahril bisa membacakan jawaban dari Kak Refli, Kak Sahril. Kak Sahril. Maaf Kak, tidak dapat dengar. Ada hujan. Tidak dapat dengar sama sekali. Siap. Ibu Hawa boleh membacakan hasil presentasi belum masuk, saya Sahril? belum boleh saya punya, belum boleh saya Refli. punya Pak, belum boleh. Tolong bikin kamar dulu Kalau kayak gitu ini. mau baca aja Kak Refli punya jawaban. Dapat lihat Kak Refli punya jawaban? Warna apa deh pilihannya? Sticky note. Warna abu-abu. Oh iya. Oh ada. Ada? Ya, silakan dibacakan jawaban dari Kak Refli. Tidak dapat dengar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memaparkan hasil dari Kak Refli. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Jawabannya secara garis besar saya berharap mereka dapat aktif dan antusias, berkembang secara fisik, menguasai keterampilan dasar,
menghargai olahraga, bekerja sama, berpikir kritis, menikmati proses. Kemudian secara singkat harapan saya adalah peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan memiliki jiwa olahraga yang tinggi. Kemudian yang nomor dua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, indikatornya keberhasilan. Kemudian perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, perubahan fisik. Berikut nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Jawabannya ya, perencanaan pembelajaran PJOK yang saya susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Saya selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan, di mana semua siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian, namun saya mengikuti bahwa proses ini bersifat dinamis. Saya terus belajar dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua teman kita yang telah mempresentasikan hasil dari teman yang lain. Sekarang masih ada satu sticky notes yang berjalan. Ini ada Kak Luki. Kak Rahmat, monitor mungkin bisa membacakan hasil dari Kak Luki. Silakan Kak Rahmat. Nanti sebentar Kak Rahmat menulis. Saya minta untuk membacakan dulu jawaban dari Kak Luki, Kak Rahmat. Mana DP sticky note? Ya, DP ini. Kak Luki punya warna merah muda. Merah muda, oh Pak Luki. Terlalu pilih. Oh, ini apa Pak Luki? Ini masih sementara Kak Rahmat, monitor. Ya Pak Guru, saya ada baju Pak Guru. Kak Rahmat. Kak Rahmat bisa membacakan hasil dari Kak Luki. Ini sudah ada nomor 1, 2, 3 sudah dijawab. Pak Luki punya warna pink. Ya, warna merah muda Kak Luki punya. Yang nomor 1 keterlibatan aktif itu Pak? Iya. Oke, Kak Rahmat punya mikrofon bermasalah. Ibu Hawa lagi, silakan dibacakan jawaban dari Kak Luki yang sudah ada ini, 3 nomor. Ya, terima kasih. Untuk Kak Luki yang nomor 1A, keterlibatan aktif. Kemudian yang B, peningkatan pemahaman dan kompetensi. Kemudian yang C, kemandirian belajar. Yang kedua, saya bisa melihat dari penguasaan materi oleh peserta didik. Mereka sudah bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, ya, pembelajaran yang baik akan mempertimbangkan tingkat kemampuan, minat, dan kesiapan belajar peserta didik agar peserta didik siap belajar dan mudah memahami materi yang disampaikan guru. Nomor 4 kosong Pak, terima kasih. Iya.
Silakan Kak Luki diselesaikan sampai nomor Oh, masih 4. sama. Begitu juga Kak Rahmat bisa diselesaikan sampai di pertanyaan yang keempat. Jadi kakak sudah menjawab pertanyaan yang diajukan di modul yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi ada 4 pertanyaan. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah disusun. Kemudian bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa. Yang berikut, apa yang kakak susun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Semuanya sudah ada beberapa yang menjawab, sisanya mungkin bisa dilanjutkan dan diselesaikan karena kalau yang di Jamboard itu yang kemarin itu yang menyelesaikan baru beberapa orang. Sekali lagi yang di aplikasi ini kakak semuanya terekam dan ini bisa dipantau di BGP siapa saja yang muncul di Figma ini. Karena Figma ini dia satu link. Di link yang saya bagikan itu juga bisa diakses oleh admin kelas maupun oleh pengawas yang ada di BGP. Harapan saya mungkin bisa dilanjutkan, kita mungkin selesai waktu bisa diselesaikan. Nah, seperti ini model Figma-nya kita sudah lewat tadi, sudah ada yang presentasi. Selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Diidentifikasi capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran di dalam perencanaan pembelajaran. Analisis ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan background desain dan tidak untuk menelaah cara pembuatan modul ajar yang benar sesuai dengan kurikulum Merdeka dan bukan juga untuk menelaah cara pembuatan RPP yang dapat disesuaikan dalam kurikulum K13. Sekali lagi kakak, RPP atau modul ajar yang kakak kirimkan itu bukan berarti dianggap salah, tetapi mari sama-sama kita telaah dan kita lihat apakah RPP kita itu sudah mengarah kepada yang namanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, tadi saya sudah baca beberapa RPP yang di-upload di LMS. Nah, mari kita sama-sama kaji bersama dan kemudian mungkin diharapkan kita semua terbuka untuk memperbaikinya bersama-sama. Demi agar supaya pembelajaran PJOK yang kita lakukan itu akan lebih terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, di dalam tujuan pembelajaran dia menggambarkan ada 3, ada 4 ABCD. Jadi merumuskan audience, kemudian merumuskan before, kemudian merumuskan condition, kemudian merumuskan degree. Ya. Ini menggunakan bahasa asing. Jadi audiens dalam hal ini adalah peserta didik. Unsur ini akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu. Nah, jadi di tujuan pembelajaran itu rata-rata kan kita tulis di situ peserta didik mampu mempraktekkan. Nah, peserta didik dapat menjelaskan atau menganalisis. Jadi audiens itu, ya, kalau kita punya, kalau RPP yang dibagikan oleh kakak-kakak di LMS, saya lihat rata-rata sudah arahnya di situ. Jadi arah tujuan pembelajarannya sudah jelas. Ya, kalau menggunakan audiens, ya, seperti tadi,
Sudah jelas apa yang ingin disampaikan. Kemudian behavior, pelaku yang diharapkan dari peserta didik, perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan. Jadi peserta didik mampu memukul bola kasti atau memukul bola bulu tangkis dengan benar. Kemudian kondisi atau condition, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan dalam kelompok, dalam permainan yang disederhanakan. Arti itu istilahnya seperti games. Kita sudah masuk pada game. Degree, kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contoh 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dan beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian, di mana guru akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah pada sesi asinkron. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya antara tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Memperhatikan diferensiasi, pengembangan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka background design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi kakak-kakak akan saya bagikan menjadi beberapa kelompok. Untuk akan saya bagi mungkin dua kelompok secara maksimal. Ya, ini kita akan lakukan. Kemudian mungkin kita akan mengkaji RPP yang ada di yang sudah dibagikan di LMS kakak. Jadi yang akan dilakukan itu adalah bagaimana kakak menganalisis RPP yang ada, mungkin pilih salah satu. Contoh kalau di kelasnya Kak Refli, mungkin Kak Refli. Kalau di kelasnya Ibu Hawa, itu RPP-nya Ibu Hawa. Kita analisis bersama apakah RPP itu sudah sesuai dengan background design. Itu saja kakak. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, jangan sampai Ibu Hawa sudah terlempar dari Jimit. Ya, Bu Hawa konfirmasi ada gangguan jaringan. Oke. Saya bagi dulu dalam mungkin 2 kelompok. 2 saja. Ahmad, Ruli, Syahril. Waktu 20 menit.
Silakan bergabung di room masing-masing kakak-kakak. Kak Rahmat, Kak Ruli, Kak Firman, silakan bergabung di kelas masing-masing. Lempar. Kak Rahmat, silakan bergabung di kelas Kak Rahmat. mati la ilaha illallah tapi wajahnya jangan kan sujud di akhir penghujung hidupnya sebab la ilaha illallah Muhammad Rasul surga jaminan.
Kita masih Jumat tau. Ada gangguan jaringan. Iya, saya tidak boleh masuk. Mana HP-ku? Gangguan. Ya, Ibu, tidak apa-apa. Penting bisa masuk ulang. Iya, boleh. Allah. Ya, sekarang mereka ada sementara di kelas itu. Aku tidak tahu, ambil tahu. Oh. Iya, gangguan saya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ke Bapak Waalaikumsalam. perangkat saya lihat. Pak Ibrahim perangkat yang presentasikan. Iya. Jadi kakak-kakak kita sudah kembali ke room. Yang lain belum kembali dan kemungkinan mereka masih ya. Ya. Rahmat, ini ada gangguan jaringan. Oke, mungkin dari kelompoknya Kak Refli bisa mempresentasikan RPP-nya yang sudah didiskusikan tadi. Silakan Kak Refli. Siap, Kak. Bisa dilihat kakak-kakak? Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kesekian kali. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul ajar. Ya, sebenarnya ini saya buat dari malam. Dicoba-coba di otak-atik sedikit. Modul ajar ini sebenarnya untuk 2 kali pertemuan 4 JP dan untuk kelas 7 fase D SMP. Modul ajar dimulai dari identitas modul. Ada nama, kemudian satuan pendidikan, mata pelajaran, kemudian elemen mapel. Kemudian setelah itu ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini ada beberapa poin. Ini yang pertama, memahami aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish lari jarak pendek sesuai potensi peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish lari jarak pendek sesuai potensi peserta didik. Yang ketiga, menganalisis prosedur aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari jarak pendek, dan memasuki garis finish lari jarak pendek sesuai potensi peserta didik. Yang keempat, menyusun konsep aktivitas dan memasuki garis finish. Yang kelima, mempraktikkan aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish si peserta didik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap akhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, kebudayaan, bernegara
kritis dan kreatif. Kompetensi awal ini disesuaikan dengan penulisan taksonomi. Belum. Taksonomi belum. Lanjut Kak. Selanjutnya sarana dan prasarana. Satu saja itu sudah mencakup semua apa yang akan dibelajarkan anak-anak. Tapi di sini tetap saya tulis sesuai dengan yang ada di taksonomi dari level terendah sampai yang tertinggi. Penilaiannya, Iya. peserta didik mampu memahami aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis prosedur aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, kemudian memasuki garis finish. Selanjutnya, peserta didik mampu mempraktikkan aktivitas gerak spesifik start, gerakan lari, dan memasuki garis finish sesuai dengan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap Ya, Kak Repli terpental atau keluar dari Jimit. Coba saya yang presentasikan materi beliau. Oh, masuk lagi. Silakan. Ya, langsung ke ini saja Kak, tujuan pembelajarannya. Oh iya. Ya, jaringan ini tujuan. Langsung pada kegiatan itu, di kegiatan itu. Munculkah? Sudah? Ya, muncul. Ya. Kita ke kegiatan inti, pertemuan 1. Ya, pertemuan 1. Oke. Ya. Kalau di sini saya kegiatan intinya 60 menit. 60 menit. Ya, Kita hanya 2 jam, 10 menitnya kegiatan awal, pendahuluan, kemudian 10 menit akhirnya penutup. Jadi untuk kegiatan inti saya ambil 60 menit. Ya, seperti biasa di kegiatan inti, guru membariskan peserta didik dalam posisi 4 barisan. Sebenarnya disesuaikan si fleksibilitas. Kemudian yang kedua, guru mendemonstrasikan lalu menginstruksikan peserta didik melakukan gerak spesifik 3 macam. Secara jongkok, secara bersama-sama, dilakukan secara bergiliran. Kemudian yang ketiga, peserta didik melakukan gerak spesifik 3 macam start jongkok secara bersama-sama, dilanjutkan secara bergiliran. Yang keempat, guru memvariasikan peserta pembelajaran start jongkok dan melatih kecepatan reaksi peserta didik.
Selanjutnya, peserta didik menerima umpan balik dari guru dan melakukan pengulangan pada materi pembelajaran yang belum dikuasai, sesuai umpan balik yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran terhadap diri sendiri dan anggota kelompok selama pembelajaran berlangsung. Poin berikut, selama kegiatan pembelajaran dari jarak pendek, peserta didik mengembangkan sikap bekerja sama, bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan fisik sosial, mampu dan mau berkomunikasi dengan orang lain, mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, memahami strategi dan rencana pengembangan diri, selanjutnya mengembangkan disiplin diri, dan berusaha menjadi individu yang percaya diri, fleksibel, dan adaptif. Dan yang terakhir, untuk kegiatan inti, guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Ada penilaian formatif. Untuk kegiatan berdiferensiasi sebenarnya di sini tersirat sih, Kak. Tersirat. Dia sesuai penyampaian kemarin materi yang saya dapatkan di sini, bahwa untuk pembelajaran itu yang penting guru paham dengan apa yang disampaikan ke anak-anak. Terkait metode pembelajaran, modelnya itu seharusnya sudah dikuasai oleh guru itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi bukan tidak perlu sih, cuma memang sebaiknya tersirat saja supaya tidak banyak lembar yang akan di-print ketika mau melakukan print out untuk RPP atau modul. Kemudian untuk penutup, siswa dan guru, ya kita harus sama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran. Tidak boleh hanya guru yang menyimpulkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, refleksi pencapaian siswa. Di sini ada formative assessment. Kemudian ada refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Kemudian yang ketiga, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Poin terakhir untuk penutup, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa. Ini untuk satu pertemuan saja. Di satu pertemuan ini materinya tentang start jongkok. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada saran dan masukan, saya paling suka diberikan saran supaya saya lebih banyak ilmu lagi yang saya dapatkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Iya, jangan dulu keluar presentasinya, Kak. Siap. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Kak Repli dengan perangkat pembelajaran yang sudah dipresentasikan. Kalau kita kembali, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin sama atau ada masukannya, silakan sebelum saya menyampaikan hasil analisis melalui background design. Ya, jadi saya tadi sudah melihat yang sudah diupload tadi di LMS di modul 1.6C1 tentang perangkat pembelajaran kakak-kakak sekalian. Apa yang dilampirkan atau yang dibuatkan di modul maupun di RPP. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk menilai ataupun menganggap bahwa RPP ini tidak benar atau masih salah dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya yang mendesain RPP itu adalah guru itu sendiri, karena guru itu yang tahu apa yang akan dia lakukan. Hanya mungkin ada beberapa saran dari saya agar supaya kita sedikit menggeser cara pembelajaran kita yang kembali diharapkan berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik itu diharapkan adalah role model itu bukan seutuhnya pada guru,
tetapi peserta didik mendapatkan atau menemukan sendiri apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau yang dia ingin dapatkan di saat pembelajaran itu. Jadi contohnya macam kenapa saya langsung sampaikan ke Karepli, kita pindah di kegiatan inti. Langsung di kegiatan inti ada 60 menit ini. Dari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Itu ada 50% atau setengah dari 4 poin dari 8 poin ini. Ada guru yang menguasai atau yang menjalankan pembelajaran ini. Ini baru 2 JP. Kalau kita ketemu dengan kelas yang paralel, jadi ada 2 JP lagi atau sampai 3, 4 atau 6 JP yang kita ajarkan, maka saya yakin dan percaya kalau ini dijalankan dengan benar, maka pasti Karepli akan kelelahan. Lihat buktinya di kegiatan inti ini di kegiatan ini guru membariskan, jadi terpusat pada guru 1. Yang kedua, guru mendemonstrasikan, masih terpusat pada guru. Di poin keempat, guru memvariasikan, jadi masih juga tetap guru yang berperan. Kemudian sampai pada akhirnya adalah guru melakukan penilaian. Ya. Jadi kakak-kakak, ini tidak salah atau ini tidak keliru, tetapi apabila kita kembali ke background design atau harapannya kemerdekaan guru dalam memberikan pembelajaran, maka saya pikir Karepli ini tidak merdeka dalam pembelajaran. Kenapa tidak merdeka? Karena hampir semua beliau yang menjadi pelakunya di situ. Ada 50% beliau menjadi pelakunya. Berarti kalau dia 6 JP, berarti kalau dia 2 JP, berarti 1 JP itu dihabiskan di gurunya. Sisanya 1 JP siswa. Nah, jadi berarti kalau dia 6 JP dalam 1 hari, Karepli kalau kelasnya paralel, banyak di kelas 7, setelah kelas 7 ada jam lagi di kelas 8, setelah kelas 8 ada lagi di jam 7.2, berarti ada 3 jam kita bergelut dengan mempraktekkan dan memodelkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Sebab itu bisa diperhitungkan atau bisa dilihat guru akan kelelahan, bahkan kemungkinan besar di jam yang ke-5-6 itu guru tinggal duduk. Jadi tinggal mau duduk baru tinggal jaga basur karena sulala. Jadi seperti itu kakak. Jadi harapannya adalah fokus pembelajaran kembali kepada peserta didik. Yang berikut di asesmen. Di asesmen ini saya melihat sudah tersirat apa yang menjadi asesmen daripada pembelajaran yang akan dilakukan oleh Karepli. Kemudian di sini sudah ada penilaian-penilaian yang diharapkan. Kalau di background design, penilaian ini dia berada di urutan kedua setelah dari tujuan pembelajaran. Setelah dari tujuan pembelajaran, maka dia masuk kepada yang namanya asesmen. Asesmen dulu yang kedua. Setelah itu kita masuk kepada mendesain pembelajaran. Di sini sudah saya lihat model asesmennya, ada yang sumatif, kemudian ada yang sumatif dengan formatif. Formatif. Ya. Jadi harapannya cuma satu kakak dalam proses asesmen. Kalau kita menggunakan teks, ya biasanya kita lari daripada tujuan pembelajaran yang ada. Contoh tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik makan dengan kenyang. Makan sampai kenyang. Jadi peserta didik makan sampai kenyang. Itu tujuan kita.
Tetapi ketika muncul di soal karena sudah tidak tahu atau sudah mengalami kesulitan merangkai pertanyaan, maka sudah langsung muncul. Jelaskan jenis-jenis makanan yang bisa dimakan. Padahal kan kita tidak pelajaran kita tidak ke sana. Pelajaran kita adalah tentang bagaimana dia bisa kenyang. Tapi kita sudah merambah kepada memang dia keterkaitannya ada, tapi kan bukan tujuannya ke sana. Kita berharapnya dia bisa menjelaskan makanan-makanan yang bisa dimakan. Kemudian kita minta dia lebih jauh lagi, kita minta dia lagi bagaimana mengelola makanan. Nah, padahal harapan kita adalah tujuan kita adalah dia makan dan kenyang. Tetapi ketika muncul soal dari hasil soal yang muncul di eseyan atau di objektif, nah, muncul pertanyaan yang seperti itu. Jadi itu yang diharapkan jangan sampai antara tujuan pembelajaran dengan asesmen itu tidak sinkron. Yang berikut kakak, dengan RPP ini silakan didesain untuk pertemuan 30 menit. Jadi untuk satu pertemuan 30 menit, jadi 1 JP 30 menit. Jadi silakan ini sudah bisa digunakan dan bisa didesain, tinggal diperbaiki mungkin urutannya atau masalah urutan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak sinkron. Jadi contoh seperti di sini kan seperti di materi Karefli ini di pertemuan pertama itu beliau berbicara atau mengharapkan peserta didik mampu untuk melakukan start jongkok. Nah, kita lihat di asesmen beliau. Kita lihat di asesmen. Nah, ini tentang sikap, kemudian ada penilaian antar teman, penilaian pengetahuan. Nah, sini contoh instrumen bila gambar, masuk karena kita bicara start jongkok. Kemudian keterampilan, teks keterampilan, unjuk kerja, lakukan start jongkok dengan benar. Ya, lakukan start jongkok dengan benar. Ya, ini skor 1, 2, 3, 4 ada rubriknya di situ Kak. Skor oke, bagus. Jadi kriteria penilaian sudah ada rubriknya di bawah. 4 jika gerakan spesifik saat aba-aba bersedia siap ya dan pandangan dilakukan dengan urutan yang benar. Oke. Jadi seperti ini Kakak. Jadi harus dijelaskan. Jangan sampai skornya ada 4, 3, 2, 1. Tidak tahu kalau dia 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, 1 itu apa. Oke. Kemudian skor 3. Jika hanya 3 yang benar. Oke, berarti kalau yang benar di sana ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau cuma 3 skornya cuma 3. Oke. Ya. Lembar kegiatan peserta didik punya remedial ya. Oke. Jadi asesmennya sudah sangat sesuai yang diharapkan ya. Jadi ada start jongkok, kemudian gerakan spesifik saat berlari, kemudian melakukan gerakan finish dengan benar. Ya. Itu yang diharapkan Kakak. Jadi antara tujuan pembelajaran yang ada di atas ya tentang start jongkok sama persis dengan asesmen yang ada di akhir pembelajaran. Jadi jangan sampai itu akan berdampak kepada asesmennya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tapi saya lihat dari semua RPP yang sudah diupload tadi, itu saya sudah baca, saya sudah lihat. Nah, yang sedikit mungkin yang sedikit saya harapkan di ini itu adalah di kegiatan inti.
Jadi hampir 50% di situ guru yang memperagakan, guru yang memerintahkan, dan guru yang mengatur. Jadi mungkin bisa dievaluasi di kegiatan inti ini untuk bagaimana berfokus kepada peserta didik. Contoh, guru membariskan peserta didik dalam posisi 4 berbaris. Ini fleksibel kata Kak Refli, tetapi ya mungkin ini bisa dirubah kepada ketua kelas atau salah satu peserta didik menyiapkan barisan untuk persiapan pemanasan. Jadi tidak perlu tipe guru yang harus mengatur barisan peserta didik. Nah, itu saja mungkin ya, dan yang lain-lain yang mungkin bisa dipusatkan kepada peserta didik. Itu saja. Ya, kita kembali, mungkin Kak Refli sudah bisa menghentikan untuk presentasinya. Saya kembali ke presentasi kita. Izin Kak bertanya boleh? Ya, silakan Kak Refli. Mengenai tujuan pembelajaran Kak. Ya. Tujuan pembelajaran ini apakah kita langsung saja dengan satu tujuan pembelajaran di satu RPT, atau harus kita susun seperti tadi Kak, sesuai dengan komponen taksonomi Bloom dari yang terendah sampai ke yang paling tinggi? Ya. Oke, tetap kita mengacu ke satu kali saja langsung di tingkat tingginya langsung. Misalnya kalau mempraktekkan Kak, jadi itu kan saya tidak kalau tidak salah saya pernah baca ada taksonomi Bloom yang revisi itu mempraktekkan itu sudah masuk di C5, so yang tinggi. Apakah kita langsung masuk di mempraktekkan saja karena itu sudah tersirat? Kalau kita sudah anak-anak sudah kita kita ajarkan di mengidentifikasi, memahami, atau memang harus kita tulis? Terima kasih Kak. Iya. Ya, secara pelaksanaan memang kita sebenarnya tidak perlu kita harus ada di dalam pengadministrasian, tetapi secara tuntutan daripada perangkat itu harus kita tuliskan dalam perangkat pembelajaran Kak. Jadi apa yang sudah disiratkan dalam taksonomi Bloom itu tetap harus kita jalankan, kita harus masukkan dalam perangkat pembelajaran, karena memang beda-beda pemahaman. Jangan sampai kita ketemu dengan pengawas atau pengawas bina yang secara pemahaman beliau tidak sama dengan kita. Jadi untuk mengambil amannya adalah tetap kita lampirkan di dalam RPP. Nah, untuk di saat pelaksanaan pembelajaran, silakan Kak Refli berakselerasi dengan melihat kemampuan dan kemampuan peserta didik yang ada. Jadi kalau memang anak-anak tidak perlu lagi harus kita ajak dari bawah lagi, sudah langsung mempraktekkan, ya kita lakukan seperti itu Kak. Jadi sebenarnya di kurikulum Merdeka ini guru itu diberikan kebebasan, dan perangkat ajar yang dibuat oleh guru sebenarnya tidak perlu dikoreksi oleh pengawas ataupun dikoreksi oleh kepala sekolah ketika kita ada observasi, karena yang dibuat oleh guru itu yang dia tahu. Nah, begitu. Tetapi di PJOK itu kita diharapkan agak bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan untuk perbaikan pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan memerdekakan guru. Itu. Karena selama ini guru PJOK itu terkesan kelelahan di saat memberikan pembelajaran. Karena hampir semua role modelnya adalah guru itu sendiri. Begitu. Nanti kalau umpamanya kita sudah selesai ini, nanti saya akan bagikan perangkat ajar yang menyenangkan untuk guru-guru. Jadi Bapak dan Ibu guru tinggal menyiapkan medianya dan pembelajarannya akan berjalan tanpa harus banyak mengeluarkan perintah dan bunyi sumpritan.
Jadi sumpritan itu akan ya tinggal akan menjadi pajangan di leher kita ketika pembelajaran itu lebih berfokus kepada aktivitas peserta didik Kakak. Begitu Kak Refli. Iya Kak, terima kasih. Ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Ini kakak secara mandiri untuk menyempurnakan RPP. Modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator. Mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah background design. Jadi silakan modul ajarnya yang sudah yang ada tadi mungkin diperbaharui dalam proses unggah kembali. Nanti akan ada unggah kembali sekalian dengan video. Jadi diunggah lagi untuk RPP yang sudah menggambarkan sistem background design. Jadi mungkin seperti yang RPP-nya Kak Refli tadi mungkin ada perubahan dari tujuan pembelajaran, kemudian pindahkan ke asesmennya, kemudian proses pembelajaran. Itu saja. Yang berikut di kegiatan inti pembelajaran mungkin bisa direvisi, aktivitasnya lebih berfokus kepada peserta didik. Pada bagian lakukan modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. KKK diberikan waktu pengajaran dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi yang nyata nantinya. Jadi KKK ini akan mengunggah modul ajar atau RPP sekalian dengan video pembelajaran yang 30 menit. Peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Terima kasih. Ini adalah slide terakhir untuk pembelajaran kita pada sore hari ini kakak. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas antusiasnya, semangat dan kemauan yang luar biasa dari kakak semua. Nanti RPP-nya dibenahi lagi. Mungkin ada yang prosesnya tidak sesuai dengan background design. Silakan diperbaiki dan direncanakan model RPP yang 30 menit. Kalau informasi yang sampai ke saya, ke Ibrahim, itu sudah berhasil membuat video. Nanti alurnya akan saya sampaikan, videonya dikirim kemana, kemudian RPP-nya tetap pasti akan diupload di LMS, tapi videonya itu kalau tidak salah dikirim ke Drive. Saya matikan dulu untuk recording kita hari ini kakak.